Bah. Gimik. Tanggal 13 Juli. Gak ada yang spesial di hari ini. Hari yang tidak spesial. Salah. Setiap hari spesial. Makanya hari Minggu hari biasa aja. Karena setiap hari spesial. Sebenarnya kita mau happy back. Happy back itu kita 24. Ya, enggak lah. Tergantung yang ngajarin siapa. Kita happy back itu hari yang berat. Hari Minggu. Dan mau gereja. Kemarin aku perbaiki semua judul vlogku. Jadi rapi hari ini. Jadi formatnya vlog, judul, tanggal. Dan jadi bener-bener bersih. Dan aku lihat lagi itu banyak yang salah tanggal di dalam videonya. Makanya aku bikin supaya gampang buat dokumentasi ke depannya. So aku pikir ya, kalian bayangin kalau aku bikin vlog ini sampai aku mati. Keren banget gak sih? Sampai bener-bener aku tiap bikin tiap hari sampai aku akhirnya mati gitu. Di mana lah gitu. Itu kayak wow. Hal paling keren yang pernah aku bikin. Dan ini bakal jadi warisan aku hidup. Makanya file gak boleh hilang. Aku lagi pikir cara simpan filenya. Terus setelah dilihat ternyata gih juga aku ya. Gak nyerah gitu. Udah hari ke BTW ini hari ke 50-an mungkin. Vlog ke 50-an. Self respect, bangga sama diriku sendiri sebenarnya. Makanya aku NPD. Bukan NPD, aku narsistik ya. Kita mau cari cari vitamin D. Jalan bentar sambil cari sarapan buat heavy bag. BTW mau cerita sedikit. Dan bagiannya gak akan pernah aku klipin. Dan tolong jangan pernah diklip untuk dimasukin TikTok atau Instagram. Hanya yang nonton vlog aja yang tahu. Nah, sebenarnya awal aku bikin konten itu, tahun lalu aku nonton Andrew Tate dan aku mulai bikin konten ngomong di depan kamera. Konsepnya mirip kayak Timothy Ronald, mirip banget. Aku ceritain aku dapat uang sekian di usia sekian, dan aku mulai menggurui orang lain. Dimana sebenarnya aku nggak capable untuk melakukan itu, tapi aku menggurui orang lain karena aku merasa untuk pegang uang sebanyak itu di usiaku pada saat itu nggak banyak yang bisa lakuin itu. Jadi aku menggurui orang lain, semua orang aku gurui, dan aku jatuh ke aku sombong lah, egonya tinggi banget. Tapi sebenarnya kenapa aku tiba-tiba berkelas Andrew Tate? Karena aku sebulan sebelumnya itu aku patah hati. Aku pecundang aku ya. Bajingan pecundang ya. Patah hati aku ya. Dibuang aku. Sedih kali ya, karena kesalahanku sendiri. Itu bukan pacarku. Temen aja. Patah hati. Bodoh ya. Ya itulah. Kayak jangan diklipin karena yang terlalu bodoh dulu. Hasilnya ya kayak gitu, patah hati. Aku mulai jogging pagi setiap hari. Dan aku bisa sampai sini karena hal kayak gitu. Jadi kayak kalau nggak patah hati pada saat itu mungkin aku masih nggak tahu ngapain sekarang. Nggak pernah bikin konten, nggak pernah cobain hal baru, nggak pernah ke Bali, nggak tahu ngapain. Jadi kita lihatlah arus bawa kita kemana. Follow the flow aja. Ini kita lakuin terbaik every single day. Gak pernah nyerah, tetap konsisten, apapun jadi kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Makanya aku gak mau menggurui orang lain. Gak mau menggurui orang lain lagi lah. Kayak udahlah. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Gak harus semua ikut jalanku kan. Dan belum tentu jalanku paling benar juga. Jadi ada jalan lain yang aku gak tahu. Sesuai kata pepatah, ada 1001 jalan menuju ke rumah. Ya, betul udah sampai Alfamart. Kita jangan sampai ulangin kesalahan kemarin, kita nggak boleh sampai telat. Hal yang berat. Kita di Laupan
Oh, yang laku apa ya? Apa ya? Spesialnya? Spesialnya. Kita ada nasi Medan sama nasi desi. Nasi Medan itu ayamnya dikukus, nasi desi itu ayamnya bakar. Nasi chashu. Udah, saya mau kalau malah Sichuan ini apa? Itu ayam crispy tapi dia pedas ayamnya. Saya mau nasi chashu. Minumnya es kopi laupan. Nggak pakai gula ya? Yang nggak kopi apa ya? Lokasinya sebenarnya di mana ya? Aku udah di depan. Ini depan Dahlia. Nih. Tidak outdoor kayak vintage gitu. Laupan itu kalau dalam bahasa Chinese, tauku bos artinya. Laupan. Ini ada yang kita pernah makan laupan signature, ini mungkin cabang aslinya. Mungkin, aku juga nggak tahu. Ada tagline ya. Bangun pagi gosok gigi, makan roti, minum kopi. Tidak butuh cinta, butuh dimsumnya laupan. Tadi kita sparring kena ya, bukan sparring ya, bukan. Maksudnya happy back, santai happy back. Hanya latih kong, bangkong, hebat. Gimana Fit, latihan hari ini? Easy. Hah? Easy ya. Kalau nggak easy, bagiku nggak easy sih. Berat. Hah? Iya, karena udah selesai, easy. Pas lakuin, berat. Semua akan mudah ketika udah selesai dilakuin. Dan semua akan susah ketika belum dilakuin. Watch of the day. Itu lagi ya, di Batam tuh banyak banget kopi kayak ginian. Ini kayak gue. Ngapa kenal? Entah kan? Kenal deh. Ini vintage. Dia lebus. Kalau kalian lihat biasa ada apa? Kayak kaki-kaki pakai kutang. Ini udah pernah aku ngomong tapi dia biasa dia kayak tekonya besar. Gitu. Kocok-kocok. Udah pasti apa tekonya yang mana? Sekarang aja lagi. Ini bagus ya buat botol. Hah? Apa? Buat botol bonus bagus. Ini kan? Vintage kan. Vintage. Dan tekonya itu yang kayak gitu. Lihat nggak? Tekonya. Biasa dia dimasak. Supaya lebih kental. Menu makanan berat, tapi lebih berat masalah hidupmu. Bubur habis. Tadi itu yang hijaz itu salah input. Masalah input ya? Nasi kan? Dibikin lagi ya. Oh, oke. Kasih Kak. Kita salah input. Tapi kita ada VAR, jadi pasti menang. Aku kan record tadi kan. Aku pesen nasi chashu, bukan mie chashu. Datangnya mie chashu. Datang. Nasi chashu. Harganya 30.000. Sebenarnya kita pernah kesini. Aku pernah kesini. Tapi waktu itu belum bikin vlog. Standar lah. Nasinya agak lembek. Tapi ayamnya enak menurutku. Ya kalau bisa buat nasi lebih nggak lembek, pasti enak. Ini aku lagi di ruang tamunya tempat tahu kos. Sebenarnya lagi banyak orang lalu-lalang. Ya tapi ada beberapa hal yang perlu aku ngomong di sini. Aku gak nyaman ngomong di kamar. Lebih nyaman ngomong di sini. Karena di kamar ada temanku. Ini kayak self reflection. Ada satu hal yang aku sadar. Setelah dipikir lagi, ini lanjutan dari pagi sebenarnya. Apa itu? Ntar ya, kita coba ubah F-nya dulu. Nah. Aku kan sering bilang aku dibully dan lain-lain kan. Tapi setelah dipikir lagi, dulu SD aku juga pernah bully orang gitu. Nah ini lagi istirahat, ada orang yang berisik di belakangku, aku pukul pakai sepatu gitu. Namanya Vincent kalau nggak salah. Sorry Vincent.
Aku juga pernah mungkin merasa kayak, ini kokoku jahat banget sama aku. Malah aku dulu juga pernah jahat ke dia. Ada yang namanya apa ya? Aku punya mentalitas korban. Itu yang aku baru sadar. Berapa bulan inilah selama di Bali. Yaitu mentalitas korban. Kayak aku mengasihani diriku sendiri. Kasihan aku ya. Kasihan aku ya. Dan tanpa sadar itu bikin aku nggak growth. Karena aku kehilangan kepercayaan diri gitu. Kayak, kasihan aku ya. Aku harus bikin konten. Kasihan gitu. Makanya setelah dipikir lagi, kadang aku juga jadi pelaku. Jadi jangan merasa aku jadi korban gitu. Lalu tadi kita ngomong lagi, kayak aku dapat alasan kenapa aku jadi kaya. Aku mau membeli mobil tua. Aku mau modif-modif. Terus aku mau spend uang aja. Itu juga yang aku baru sadar kayak, aku awal-awal ke Bali itu aku takut banget kehilangan uangku. Karena kalian tahu lah hidup di Bali itu lumayan mahal. Aku bisa spend 10 juta sebulan. Itu berarti sekitar 6 bulan 60 juta. Setahun bisa 120 juta. Dan aku takut banget uangku habis. Karena kan dari dulu aku selalu nonton tentang mindset yang isinya, ya uang ditabung jangan dihabiskan untuk lifestyle. Cuma kayak setelah dipikir lagi, ketika aku spend uang itu untuk have fun, untuk pergi party, untuk beli kendaraan, hobi, aku jadi dapat hasrat untuk cari uang lagi. Itu yang nggak akan aku dapat kalau aku irit uangku gitu. Aku nggak akan dapat hasratnya untuk cari uang lagi. Saat dipikir lagi solusinya simple. Kalau uangku habis ya aku harus cari uang lagi gitu. Uangku habis ya aku cari uang lagi. Cuma aku suka meribetkan diri sendiri. Dua itu yang aku refleksi juga. Dari vlog ini bakal tetap ada untuk mencatat refleksi hidupku seharian. Ya. Karena aku juga mau tahu aku pikir apa hari ini. Buat jadi nanti tahun depan kita nonton ulang semua ya. Aku hari ngapain lagi di publik. Dan sejak saat itu juga aku jadi punya confidence, kepercayaan diri setelah sadar dua hal itu ya. Kepercayaan diri karena sudut pandangku adalah kalau aku aja nggak bisa percaya diriku sendiri, apalagi orang lain mau percaya aku gitu. Jadi sadar ya, aku harus percaya diriku sendiri kalau aku pasti bisa lakuin ini, pasti bisa berhasil, aku pasti bisa survive gitu. Karena kalau aku aja nggak percaya diriku, apalagi orang lain, ya kan? Makanya aku nggak bakal pernah nyerah bikin daily vlog ini juga, nggak akan pernah nyerah. Mungkin kalian bakal lihat aku capek, mungkin bakal delay, mungkin bakal ada apapun gitu, mungkin aku bakal capek mental dan lain, tapi aku nggak akan pernah berhenti. Peluang aku untuk berhenti bikin ini itu rendah banget, serendah itu, hampir mustahil. Kecuali emang mungkin pada saat berhenti ada sesuatu yang aku pikirkan lagi, aku nggak tahu apa, tapi untuk saat ini aku pikir hampir mustahil aku berhenti bikin daily vlog kayak gini. Ini 5 menit nih ngomong kayak gini. Ya, dua refleksi ini. Ini di publik. Bye-bye. Tadi pakai noise lagi. Aduh, tadi noise-nya cancel nggak tahu kedengaran atau enggak, ini tadi noise. Bisa semoga kedengaran, nanti aku coba setting. Ini yang aku baru sadarin setelah aku berani spend uangku adalah, ya hidup cuma sekali. Kita have fun aja. Nggak usah terlalu dipusingin. Nggak usah terlalu banyak aturan. Hidup cuma sekali gitu. Aku mau pergi boxing, aku boxing. Makanya nanti aku mau tato juga mungkin. Kata-katanya kata-kata Latin. Ingatku ya, font fax perfectus, artinya aku tidak sempurna. Jadi ya itu mengingatkan aku bahwa aku tidak manusia yang tidak sempurna. Aku nggak boleh ngejudge orang. Aku tidak akan pernah sempurna. Jangan sombong. Dan kesempurnaan hanya milik Tuhan.
Itu yang aku mau arti dari tato yang aku bikin itu. Bahwa aku tidak sempurna. Dan ya intinya itu, setelah dipikir lagi, aku terlalu serius menjalani hidup. Kita harus have fun. Kita harus bisa pergi ke pantai, kita pick up girl, ajak date dalam bahasa Inggris. Walaupun aku gak bisa bahasa Inggris, coba ya explore. Gagal, salah pilih pacar, ya udah cari pacar lagi gitu. Harus cuma pacar cuma satu kan. Terus pacar putus it's okay gitu kan. Ya, aku terlalu banyak alasan juga gini. Kita coba enjoy life. Aku pikir kayak naik mobil tua pakai kacamata hitam itu keren, kayak Andrew Tate. Karena kita nggak mampu untuk beli mobil baru, kita beli mobil tua aja. Yang nggak ada yang share kayak gitu lah. Nanti aku pikirkan itu hari ini gitu. Kayak explore aja, jangan terlalu serius. AI katanya bakal digantiin AI, ya udahlah. Kalau digantiin AI mau gimana? Karena mau gimana pun juga ya pada akhirnya bakal digantiin AI juga, ya udahlah gitu kan. Sedangkan aku enjoy life sekarang. That's it. Cuma itu note, itu semua POV ku, sudut pandangku yang mungkin bakal berubah dari hari ke hari, nggak tahu juga. Tapi hari ini aku pikir kayak gitu. Ini nggak bakal aku cut ya, biar kalian lihat ekspresiku pada saat ngomong. Bener nggak orang ini ngomong kayak gini? Ya tahun depan kalau aku nontonnya aku bisa malu atau enggak tahu juga. Tapi dia pada saat ini pola pikirku kayak gitu. Ya udahlah. Makanya pakai kata aku kan, aku nggak pernah pakai kata kalian. Karena aku udah nggak mau lagi menggurui orang lain. Ketika aku pakai kata kalian, itu bikin aku jadi sombong, menggurui orang lain. Aku nggak mau itu terjadi lagi. Makanya aku selalu pakai kata aku. Karena ini berefleksi diriku gitu. Karena aku aja nggak sempurna. Siapalah aku untuk menggurui orang lain gitu. Ya. Jangan diklip ya. Malu aku. Bye. Lanjut ngomong lagi. Nego yang emosi ya. Aku pegang kameranya. Intinya kalau sudut pandangku ya tentang AI, aku bakal cari job yang mau aku asah, tapi nggak bisa digantiin AI. Kayak apa yang aku lakuin sekarang. Karena AI nggak bisa bikin refleksi kayak gini. Makanya aku latihan ini. Tadinya aku mau bikin coding, mau belajar coding dan lain-lain, tapi setelah dipikir lagi, itu bisa digantiin AI. Jadi aku nggak belajar, berhenti belajar coding. Karena itu bisa digantiin AI yang bakal lebih canggih lagi ke depannya. Cuma AI nggak bisa bikin expression kayak gini, the emotion dia belum bisa tiru. Yang aku tanya GPT bahwa untuk bikin filmmaker kayak gini AI butuh waktu lama. Makanya aku asah skill storytellingku setiap hari kayak gini, dengan menceritakan keseharianku ngapain aja. Itu sudut pandangku tentang AI ya. Makanya aku berusaha terbaik setiap hari, bikin konten berusaha terbaik, editing berusaha terbaik ya. Karena setidaknya aku udah mencoba, walaupun nanti pada akhirnya mungkin bakal digantiin AI juga karena dia terlalu pintar. Setidaknya udah berusaha yang terbaik. Ya nggak selalu yang terbaik sih, tapi setidaknya ya, aku masih malas-malasan, tapi aku udah mencobanya yang penting. Menurutku itu udah terbaik. Tapi badanku mungkin masih sanggup, tapi aku nggak push lagi karena menurutku kalau terlalu di push bisa burn out dan hasilnya nggak baik. Burn out. Ya, kalau aku ya, aku limit kerjaku mungkin di 8 jam. Aku nggak bisa full kerja 8, nggak bisa full kerja lah 16 jam. Mungkin editing 8 jam, 8 jam have fun. Ya, work life balance. Kayak kalau terlalu stres, ini aku ya, ini kalau aku terlalu stres, aku malahan nggak bisa mikir.
malahan nggak bisa mikir. Mungkin ada beberapa orang yang dilahirkan bisa kerja lama, dan mereka pilih hal itu juga. Kalau ini pilihanku, ya mungkin aku nggak bakal sekaya orang yang kerja 16 jam. Tapi dia mungkin 8 jam ini aku maksimalin supaya bisa kasih hasil yang terbaik. Itu udah pilihanku. Aku nggak mungkin bisa kerja 16 jam full. Pasti aku 8 jam, mentok 10 jam lah. Tapi di sela-sela waktu 8 jam ini, 8 jam yang buat have fun-ku, aku bikin konten. Jadi nggak benar-benar nganggur. Ya 8 jam have fun aku bikin konten, 8 jam aku editing, dan aku brainstorming, kayak gitu kurang lebih. Ya mungkin hitung-hitung kerja bersihnya 12 jam, 10 jam, 12 jam. Itu limitku, gak bisa lebih dari ini. Ya, kalau lebih dari ini aku bisa stres. Itu gak baik. Menurutku kalau orang stres bisa cepat mati. Ya mending aku have fun aja. Happy-happy, enjoy life, bahagia. Gak usah sekaya itu. Yang penting aku bebas dan freedom gitu. Aku bebas mau ngapain aja. Dibanding aku kaya tapi harus kerja terus gitu. Ya, itu pilihanku. Setiap orang punya pilihan. Kalian mau pilih seperti apa? Silakan juga. Aku gak bakal ngatur. Dulu aku sering banget ngatur orang. Kalian harus pilih ini. Ya, setelah dipikir lagi ya itu pilihan hidup dia. Mau dia enjoy dan bahagia, why not? Gak bisa, Pak? Penuh parkirannya. Oh, jadi parkir, Pak? Coba bawa ya. Oke. Woi. Aku betul sih. Sejauh ini weh. Apa sih ini weh? Dari sana. Lama banget. Cair nih. Langsung jadi kaya. Kayak gini. Waduh. Udah aja. Wah. Ini lag. Internetnya nge-lag parah sampai nggak bisa pakai karena terlalu rame. Jadi sebenarnya makanan satu Indonesia ya kan, atau Jakarta ada di sini semua. Di Believing World Pasar. Udah ramai banget. Kita ngantri apa ya sebenarnya? Apa kita ngantri ya? Bodoh juga. Malah nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu kita ngantri apa nanti. Oh ini rame nih. Goyong Cikini. Saya sampai sana. Masuk akal. Ada apa? Susu tahu by Wendy. Dan Pontianak. Ramai banget. Ini apa nih? Banyak banget makanannya. Participants. Oyster. Ini unik. Apa ini? Cupcakes. Pelopor sendal yang bisa dimakan. Itu unik, itu unik. Kita cari yang unik-unik aja ya. Sampai sini juga. Unik ya. Kayak kalau beli itu dapat apa pelampung kayak. Juga ada mie lop. Aku sering makan. Beda outfit banyak. Waktu aku buka Sencau dia di sampingku. Ini yang paling ramai lagi. Apa ini? Bentar. Lau Yau Cakwe.
Wah, ini unik sih. Kita coba juga. Kita bakal coba 2 tadi apa? Nanti kita keliling juga lah. Kita bakal coba itu juga. Kita cari-cari makanan dulu. Crispy chicken roti. BTW ini unik. Apa ini? Ayam montong. Viral di mana-mana. Juga antri. Apa ini? Seblak Rafael. Apa dengar? Kita ke ujung dulu ya. Sana. Ini menarik sih ini. Bebek. Saya bakal makan ini untuk makan siang, lalu kita cari snack. Ada cheat day pasti. Wah, ini mantap sih. Buat makanan utama kita kayak. Bas. Ini Handi dia antri telur gulung. Jauh-jauh antri telur gulung. Menarik. Udah sepi nih. Kayak ramai-ramai sana semua deh. Wah, ini lagi event apa sih? Putri Bali. Kita makan dulu aja lah, kayak menarik. Oyster plus pork. Gila. Kita baru aja habis 110.000 untuk tunggu itu. Berapa lama? 45 menit. Hanya untuk satu makanan, 110.000. Saya lah ownernya ini. Lebih menarik daripada si bebek, jadi kita makannya aja mungkin. Mongkok story. Ini apa? Agile streetball. Udah. Apa deh? Berapa harga? 85.000. Alfon. Ya. Oke. Itu bisa dikaya kalau buka di sini bazar. Pasti pakai persen dia. Siku kita hari ini bakal habis sekitar 300-400 ribu. Ya, kita bakal cobain ini. Kita berakhir cobain di sini. Udahlah. Semoga kedengaran ya mic-nya ya. Aku ngomong agak kenceng dikit mungkin ya. Waduh, nggak bisa tarik lagi. Oh, bisa nih. Ini harga 85.000. Coba pakai ini ya. Sama ada sambal ya. Makan guys, lapar banget. Ini ada kayak char siu. Apalah ini, nggak tahu lah. Ini kita makan ya. Wah, enak. Ini mirip nasi tim tai babi loh. Apa asalnya? Makanan yang jarang ditemukan di mana-mana. Tapi untuk harga segini sih mahal gitu. Tapi semahal-mahalnya ini udah pasti lebih mahal yang tadi kita pesan omelet. Apa yang dia bikin di spesial, nanti kita coba aja langsung. Kan walaupun ini mahal ya, masih oke lah, value of money karena banyak banget dagingnya. Ini ada kayak steamnya, chips-chipsnya, dan ada sayuran kayak gini. Cuma kalau yang omelet aku nggak tahu worth it atau enggak. Kacamata ini membantu social anxiety. Jadi kita nggak terlalu habis energi. Nah, energiku keselak habis, tahu rame soalnya. Itu ada cara apa nggak tahu. Tunggu ini aja. Selama kayak. Masih 15 menit. Nah, kepala aku sakit. Stres.
kita cari makanan lain dulu. Lewat dalam aja. Lewat depan terlalu sempit. Kalau sakit. Cakwe sama bir jualan 68.000 Mas, yang ada di atas. 28. Yang paling laku apa? Kenapa? Yang paling laku apa? Yang ini paling laku. Ini ya? Iya. Boleh coba? Sapi atau chicken? Sapi deh. Sapi. Berapa kak? Satu? Satu aja sapi aja. Iya. 40.000. Oke. Bisa bayar di sini? Oke. Silakan yang belum, yang belum. Kalau ada lengkap bisa. Crispy beefnya satu. Nggak ada. Satu aja. Saya ngambil sini. Ya, aku mau coba semua ya, tapi apa yang paling spesial aja dari dia. Karena kita nggak punya kalori yang cukup, pasti kenyang juga. Gas. Alfon. Bukan, beda. Alvaro. Oh iya. Oh. Kayak gitu, terus dia ini. Lama kali oyster ya. Kita coba ini dulu apa? Banyak tadi, tapi aku mau coba ini yang paling spesial dari dia. Bisa cakwe jumbo sama ada roti bantal. Jangan lupa juga konsep ini berkolaborasi dengan salah satu nilai agung yaitu proklamasi Engkau adalah di mana Itu ya. kita sebagai masyarakat Bali harus menjaga Bali ini seperti menjaga Ini enak. kita sendiri. Di mana Tunggu ya. juga proklamasi Kulitnya crispy. saya berdua untuk menjaga segala warisan yang ada di Bali, mewujudkan generasi Dalamnya kayak- produktif, inovatif, dan kreatif, sekaligus mengembangkan potensi lokal yang ada. Kan tahu pia gitu sih, mirip apa yang goreng kayak. Standar lah tapi. Nggak seenak gitu, biasa aja. Saya menarik untuk dicoba karena ini nggak pernah ketemu juga di mana-mana, jarang. Rasanya unik. Saya minyaknya, gila minyak. Sebagai masyarakat Bali yang sudah cerdas, tentunya kita ingin menjaga sehingga kita harus kembali inovatif dan inovatif dalam misalnya Panasnya. Ini kurang lebih sejam. Coba aja enak atau enggak. Harga 110.000. Panas banget tapi. Kita coba nggak pakai sambal dulu. Oke lah. Coba pakai sambal ya. Kurang satunya berapa? Pakai sambal enak. Iya. Aku kalau pakai sambal. Di Batam banyak kayak gini ya. Jadi bukan pakai babi, tapi pakai oyster aja. Udang ya. Oh cuma satu topping ya, 70.000. Aku pakai 3 topping soalnya. Atau gitu ya. Panas banget. Demi apapun. Ya temanku dia baru nyampe. Bayangin, cari parkir 2 jam kayak dia. Kacau.
200 orang aja. Banget. Aku lupa apa lagi udang. Enak langsung. Sebenarnya terlepas saja harganya mahal ya. Kalau kalian lihat harganya mahal, menurutku tuh wajar banget. Karena di mall, dan dia di Bajar. Di mall, Bajar udah pasti mahal. Ini di mall lagi, mallnya Bajar udah pasti mahal banget. Karena harga sewanya aja mahal. Bisa puluhan juta itu untuk berapa hari doang. Aku pernah tanya soalnya, aku kan pernah buka cincau kan. Itu harga mahal, bisa puluhan juta. Nah, tapi menurutku rasanya tuh ya semuanya standar biasa aja. Tapi menarik untuk dicoba sekali lah minimal. Nggak seenak itu, tapi menarik untuk dicoba aja. Di 8 lah. Dan porsinya emang banyak banget sih. Tadi kan kita makan yang 85.000, bahkan yang yang oyster 110.000 itu banyak banget porsinya. Itu bisa buat bertiga atau berempat. Kalau sharing, pasti untung. Karena kita nggak ada teman buat sharing, makanya mahal. Kalau teman pasti lebih murah. Nah, mau cari kacang hijau. Kacang hijaunya Wendy. Ada Wendy-nya. Ikonik banget ya. Gas. Ini antri ini ya, benar-benar sampai sini ya, berapa blok? 1, 2, tutup. Buat antri Cehuntio-nya Wendy yang Singkawang itu. Gila, viral banget ya. Menarik nih, aku mau coba jadi ya. Kita udah kenyang banget, jadi ini makanan terakhir kita pasti dessert. Ini makin panjang buat antri Wendy. Sampai ke sana. Kayak bisa jual tiket, bisa jual kursiku nih. 50.000. Kacau. Mesin Cehuntio ya. Habis. Kalau dari ini Kita jadinya beli susu kacang hijau. Sate kacang hijau. Oh, udah kenyang banget. Dapat lagi. Enak sih ini. Ini kayak kental, manis juga. Ini buat yang suka manis pasti enak banget. Tapi menurut gue ini terlalu manis. Memang enak. Jadi semua makanan hari ini sebenarnya enak. Nilainya di 8 ke 9 lah. Menurut gue ya, kalau nilai makanan. Cuma harganya lumayan tinggi. Hari ini kita habis kurang lebih 300.000. Sekali-sekali boleh, kalau tiap hari kita fuck up. Enak. Aku pernah jaga budget kayak gitu dan itu emang nggak selama itu, tapi juga rame. Itu capek banget. Kalau kayak gitu pasti lebih capek lagi. Pada saat aku jaga itu masih sepi, jadi aku masih bisa duduk main-main. Itu pasti capek banget mereka. Respect. Dan kalori hari ini kayaknya 3.000-an nyampe. Gila. Banyak banget kita makan. Langsung udah sangat gendut. Self reward. Tiap hari self reward. Bye. Ini aku yang beli aja kecapean. Mereka kayak beli berapa belas jam itu. Hebat. Kita udah mau nyetir pulang. Santai bentar. Panjang lagi videonya. Kacau.